Selamat datang kembali di channel saya, Bagus Akbar 87 Channel. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kali ini saya gas tipis-tipis saja ke wisata Cagar Budaya Rambut Monte yang berada di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan tadi saya startnya dari Jalan Oro-Oro Ombo, Kota Batu atau di daerah BNS. Dari Batu saya lewat ke Pujon, kemudian Ngantang, dan di pertigaan Kambal daerah Ngantang kita belok ke kiri ke arah Waduk Sidoarjo atau ke arah Wlingi. Tapi kalau ke arah lurus itu arahnya ke Jombang atau ke Kediri ya teman-teman. Untuk video gas tipis-tipis ini cuma saya tayangkan riding dari Batu sampai ke lokasi atau ke Rambut Montenya. Dan untuk video review Cagar Budaya Rambut Montenya akan saya buatkan video sendiri atau di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune serta sediakan kopi dan camilannya. Setelah tadi melewati Oro-Oro Ombo dan melewati depan Jatim Park 2, setelah itu kita ke Jalan Kembar atau Jalan Sultan Agung, melewati depan Museum Angkut. Kayaknya perlu deh ngevlog di Museum Angkut biar tahu kendaraan masa lampau. Oke, setelah Museum Angkut kita melewati Gapura menuju menanjakan Gunung Panderman dan Gunung Butak. Dan setelah itu kita melewati suatu tempat untuk perkumpulan pemuda dan pemudi di suatu gang, namanya daerah Songgoriti. Di Songgoriti orangnya pasti ramah-ramah, pasti menawarkan villa. Siapapun yang lewat daerah situ pasti ditawarkan sama bapak-bapak ojek, villa mas, villa mas, villa yuk, villanya. Di suatu gang namanya Gang Macan dan banyak gang lainnya. Bahkan semua orang Malang pun atau luar Malang tahu tempat ini. Ini tempat paling sakral di Kota Batu. Dan sekarang kita sudah di Pujon. Untuk patung sapi belok kiri itu ke arah Coban Rondo dan depannya lagi belok kiri ke arah Cafe Sawah. Setelah itu kita melewati flora wisata yaitu Santera de la Ponte. Untuk kalian yang ingin saya review tempat-tempat wisata di Kota Malang atau Kota Malang dulu deh, setelah Kota Malang semuanya Kabupaten Malang khususnya. Setelah itu ke area sekitaran Jawa Timur. Tulis di kolom komentar pengennya kalian saya ngevlog di mana. Khususnya sih sementara ini di area Kabupaten Malang dulu lah. Setelah Kabupaten Malang semuanya sudah, kita melebar ke area Jawa Timur. Kalau sudah tembus 1000 subscriber, saya janji saya akan riding dari Malang ke Bali pakai Ninin ya, Ninja KRR ku. Oke? Jadi mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk support channel ini dengan cara subscribe. Ya, kalau emang channel ini bermanfaat bisa kalian like dan juga share. Tapi kalau emang channel ini kurang menghibur atau kurang informatif, tolong please kasih saya masukan, karena kritik dan saran dari kalian akan saya tampung untuk memperbaiki kekurangan yang ada di channel ini. Oh iya, sampai lupa teman-teman, riding kali ini saya pakai si Roxy Yamaha Aerox 155.
Dan setelah ini di sisi kiri kita akan melewati sebuah tempat taman rekreasi namanya Taman Kemesraan, atau nama lainnya Dancuk alias daun coklat. Gak tahu ya kenapa kalimat dancuk atau jancuk orang Jawa bilang misuh atau kalimat kotor, padahal jancuk itu ada yang bilang legenda nama tanknya orang Belanda loh. Dan tank Jancuk juga turut andil memerangi para pejuang Republik Indonesia pada pertempuran 10 November 1945 dan menjadi ikon seluruh kendaraan militer berat milik sekutu. Setiap ada tank atau panser lewat menyerbu, para pejuang kita dengan perasaan jengkel meneriaki regu atau kompinya untuk berlindung. Minggir, minggir, Jancuk teko, Jancuk teko. Maksudnya ada tank Jancuk datang, menggunakan nada kesal campur benci gitu. Dan bahkan mereka sadar betapa sulitnya bertempur melawan tank jika senjata yang dipegang hanya sepucuk senapan, pistol, atau bahkan hanya bambu runcing. Lama-kelamaan sebutan Jancok atau Jancuk mulai melekat di kehidupan masyarakat Surabaya pasca perang sebagai kata umpatan untuk sesuatu yang menyebalkan. Ucapan kebencian hingga kini bertransformasi menjadi kata sapaan. Hei cok, ya apa kabarmu cok? Ya seperti itulah intinya. Dan sebenarnya Jancok sendiri adalah nama pelukis keturunan Belanda Belgia yang lahir di Den Haag 27 Agustus tahun 1919. Dia cukup terkenal di Eropa untuk beberapa karyanya. Bahkan seniman ini belum pernah sekalipun ke Indonesia ataupun ada orang Indonesia yang mengenalnya. Teka-teki yang belum terjawab adalah bagaimana nama besar Jancok bisa tersemat pada sebuah tank impor. Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Loh cok, kok malah bahas tank yang bernama Jancok? Kan ini judulnya healing, nggak malah sembuh, malah pusing mikir Jancok. Selepas kita melewati Dancuk tadi, nggak lama kemudian ada persimpangan yang bernama Kambal. Di persimpangan Kambal kita langsung ambil ke kiri ke arah Bendungan Sidoarjo atau Wingi. Kalau lurus ke arah Jombang atau Kediri. Kapan-kapan deh ngevlog ke Simpang 5 Gumul Kediri yang juga disebut Paris Van Java dengan makanan khasnya pecel tumpang. Di sini ada yang tahu pecel tumpang itu apa? Intinya nasi pecel tumpang itu nasi pecel yang dikasih sayur tumpang. Nah, kalau sayur tumpang sendiri itu apa? Kalau di sini ada orang Kediri, boleh kok komen di bawah di kolom komentar apa itu sayur tumpang. Karena itu kan makanan khasnya Kediri. Kalian pasti tahu lah kalau orang memang benar-benar orang Kediri loh ya. Dan setelah itu mampir dulu ke Alfamart, rehat sejenak, dan dirasa cukup beristirahat, kita lanjut lagi. Selepas Alfamart ada persimpangan lagi, kita ambil kiri. Kalau lurus ke wisata Bendungan Sidoarjo. Wah, kapan ya bisa ngevlog ke Bendungan Sidoarjo? Selepas persimpangan atau pertigaan Bendungan Sidoarjo, kita disuguhkan pemandangan Gunung Kawi, bukan Gunung Kelut ya. Karena lokasi Rambut Munte sebenarnya ada di lereng Gunung Kawi, perbatasan antara Malang sama Blitar. Kalau Gunung Kelut perbatasannya Blitar dengan Kediri. Dan ada beberapa titik di sepanjang arah menuju Rambut Munte itu jalannya rusak parah. Ya mungkin karena lalu lalangnya dump truck muatan batu. Dan ada juga tadi yang mulai perbaikan dicor gitu. Semoga kedepannya jalur menuju ke Blitar dari Malang via Ngantang segera rampung. Karena kalau ke Blitar dari Malang, khususnya Malang bagian utara, mulai dari Lawang, Singosari, Blimbing, Karangploso, dan juga Batu, lebih cepat lewat jalur ini daripada harus lewat jalan provinsi yang melalui Kepanjen dulu. Di sini jalannya kelihatan rusaknya sangat-sangat parah. Apa karena di sini jalur-jalur hutan ya? Jadi untuk perbaikannya lambat gitu. Tapi di sini kan ada desa. Maksudnya kan ada akses mau ke Malang bisa, ke Blitar bisa, harusnya kan segera diperbaiki gitu. Ini sangat parah loh rusaknya. Sampai apa namanya? Terjadi kubangan-kubangan air gitu.
Ini udah aspalnya udah hilang, ini tinggal tanah, terus kegerus sama air hujan, dilewati sama dump truck. Makin parah dah. Dan video ini saya buat khusus perjalanannya aja ya teman-teman. Untuk lanjutannya ada di episode selanjutnya. Dan tak bosan-bosannya saya untuk terus mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe, like, dan juga share. Untuk perekaman video ini saya menggunakan kamera HP saya Realme 8i dengan resolusi 1080p dan juga pakai tambahan lensa wide. Mohon maaf sebelumnya karena pasti ada distorsi, agak sedikit beliut-beliut ya teman-teman. Saya mohon maaf karena belum mampu beli action cam yang lumayan worth it lah intinya. Setelah ini kurang lebih 300 meter lagi kita sampai di lokasi Cagar Budaya Rambut Monte. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam satu aspal.